remaja tampan Ibnu Jamil memiliki beberapa hobi yang kerap dilakukan di waktu senggang. Salah satunya mengendarai motor trail. Pria berusia 40 tahun itu sering melakukan road trip bersama komunitas ataupun rekan-rekan artis yang menyukai jenis motor tersebut. Selain itu, Ibnu Jamil merasa sangat senang dan bersyukur karena mendapatkan istri yang juga suka adrenalin atau hal-hal yang berbau tantangan. Ibnu Jamil mengaku tak khawatir bila sang istri Ririn ikut main motor trail lantaran Ririn ternyata jauh lebih jago. Kabarnya mereka itu lebih dekat kepada Malaysia ketimbang Indonesia. Jadi ya pengen tahu aja gitu loh, pengen kenal wilayahnya itu seperti apa, orang-orangnya seperti apa, alamnya seperti apa, dan banyak banget pesan-pesan yang disampaikan juga teman-teman dari Krayan. Waktu itu sempat ada berita kalau Pak Jokowi naik motor di sana karena di sana sudah ada aspal, tapi ternyata aspalnya cuma sekitar 30 km aja, itu pun ada di tengah dari kota Krayan, sedangkan untuk masuk menuju ke kota Krayannya itu dari Malinau nggak ada akses sama sekali. Jalur darat pun itu sebenarnya dikategorikan tidak layak untuk dilalui oleh kendaraan. Cuma kendaraan-kendaraan khusus seperti motor trail yang bisa lewat jalan situ. Kalau selebihnya sih ya awalnya memang minta izin untuk pergi, terus habis itu dikasih izin. Memang istri nggak pernah ngelarang untuk memang nggak pernah ngelarang, yang penting kasih kabar. Nah setelah itu ya udah, ternyata dia nggak tahu kalau di dalam hutannya itu nggak ada sinyal, dan akhirnya kita baru tembus 6 hari, dikirain bakal tembus 3 hari, kalau 3 hari masih nggak apa-apa, ternyata lebih dari itu nggak ada kabar. Dia panik, ya udah nextnya dia bilang kalau main motor yang penting harus ada sinyal. Ngelakuin adventure kayak gitu? Adventure pernah, untuk naik motor masuk hutan, tapi nggak jauh, nggak ke Kalimantan. Itu pendapat dia soal kegiatan kayak gitu gimana? Dia termasuk istri yang atau cewek yang Dia rewel suka, nggak? dia suka. Dia memang dulu waktu kecilnya malah sangat dekat sekali sama alam, karena dia dulu tinggalnya malah justru di alam-alam seperti itu gitu, yang dekat gunung, sawah, main motor juga, pernah jadi atlet balapan juga, road race. Dia punya kartu izin start. Nah Ririn justru lebih berpengalaman main motornya ketimbang saya. Kalau saya nih cuma sekedar hobi, tapi kalau Ririn itu pernah sampai diseriusin. Mas, jadi atlet. Bukan kelebihan, kenikmatan sebenarnya. Kalau saya sih nikmat banget, senang ditemenin sama istri, dan ternyata istri suka juga. Jadi kita nggak ada yang merasa berkorban. Semuanya melakukan atas dasar suka itu, ya udah enak, nikmatin aja. Nggak ada yang ngerasa ya udah saya cuma nemenin doang, nemenin kamu jangan lama-lama, saya tungguin di sini. Nggak gitu ya, kita ngelakuinnya sama-sama. Dijalanin berdua? Kita pernah road trip waktu itu, ya sebenarnya boleh dibilang bulan madu kita road trip ke Bali, karena juga masih ada PPKM, dan tapi waktu itu levelnya nggak ada level, jadi lebih kepada mematuhi protokol kesehatan. Setiap kita berjalan kita ada tes, terus habis itu surat-surat lengkap, udah kita bisa masuk ke Bali dan kita liburan. Jadi nyetirnya kita gantian dari Jakarta Bali. Ekstrim gitu ya Mas, berdua sama istri? Sebenarnya sih nggak ekstrim, ya tergantung tingkat keekstriman itu kan setiap orang beda-beda gitu. Ada yang ngelakuin adventure, nginep semalam aja udah bisa dibilang ekstrim nih, gue nih ekstrim sport nih gitu. Ini PPKM juga termasuk menurut gue ekstrim sport, kita gimana caranya bisa bertahan hidup. Jadi beda-beda. Nah kalau untuk paling seru ya kemarin sih kita sempat main motor ke gunung. Ririn bawa motor untuk pertama kalinya karena dia juga masih trauma, pernah tabrakan, terus dia jatuh juga, tapi jatuhnya maksudnya wajar gitu. Kalau main motor tuh jatuh di tanah masih oke, asal pakai protektor aja. Ketika mengendarai kendaraan, Ririn tuh tangguh banget. Kalau dibikin protektif malah justru nanti jatuhnya kayak gimana, orang dia juga tahu gitu loh cara main motor, resikonya apa gitu loh, safety-nya kayak gimana dia tahu. Jadi nggak perlu ngajarin, takutnya malah saya kalau ngajarin disangka nanti ngajarin ikan berenang lagi. Tapi yang jelas kita sama-sama respect, kita tahu mana yang penting mana yang enggak. Lebih hati-hatinya di tingkat keamanannya aja yang perlu tujuan berdua nih? Oh banyak banget destinasi nggak cuma di Indonesia, bahkan di luar juga kita masih pengen explore lagi. Maka dari itu kita pengen selalu pacaran.